Cerita dimulai dengan seorang yatim piatu asal bumi yang mati karena kelelahan bekerja, lalu bereinkarnasi ke dunia fantasi sebagai Leon Dragonia, putra dari Grand Duke Dragonia di kerajaan Lionheart. Sejak usia 8 tahun, ia menjalani pelatihan fisik yang sangat keras di bawah bimbingan ksatria suci, Ser Gotik, untuk menjadi penerus tahta dan ksatria kerajaan. Setelah bertahun-tahun berjuang, Leon berhasil mendapatkan pengakuan dari Dewi Ariana dan menjadi ksatria suci. Karirnya terus menanjak hingga ia menjadi Raja Lionheart. Namun, dunianya hancur setelah 121 tahun berperang melawan iblis dan pengkhianatan kekaisaran. Di ambang kehancuran dunianya, Leon kembali ke bumi melalui sebuah gate. Leon muncul secara misterius dari sebuah Black Gate, gerbang tingkat hitam, di Seoul yang sangat berbahaya. Di sana, ia bertemu dengan Han Hari, seorang manajer asosiasi pemburu, Hunter Association, yang terkejut melihat Leon berhasil membantai iblis kelas atas sendirian. Karena telah hidup selama 300 tahun di dunia lain, termasuk masa berburu iblis, Leon merasa asing dengan teknologi bumi. Meskipun pemerintah menganggapnya sebagai survivor, orang yang selamat dari gate, Leon tetap bersikap layaknya seorang raja yang angkuh dan menuntut Hari untuk menjadi sekretaris sementaranya guna mencatat kejayaannya. Sambil menikmati hidangan modern, Leon menjelaskan bahwa ia bersedia berperang demi kehormatan. Namun ia menolak menjadi prajurit negara lain karena statusnya sebagai raja. Ia justru berniat mendirikan orde ksatria baru di bumi. Tiba-tiba, muncul laporan tentang Dungeon Break di dataran Honam, lumbung padi penting yang terancam tercemar energi iblis. Terungkap bahwa Li Yongwan, master dari Guild Phoenix, Hunter peringkat S, sengaja membiarkan kekacauan tersebut terjadi demi menekan pemerintah agar memberikan pembebasan pajak. Leon yang muak dengan sikap rendah Li Yongwan, memutuskan untuk turun tangan. Leon meminta bantuan para warga untuk membuat sebuah boneka jerami sebagai media ritual. Dari sekian banyak wanita yang berpartisipasi, hanya seorang nenek tua yang berhasil membuat boneka jerami yang sesuai. Dengan perantara boneka jerami, Leon memanggil kekuatan Dewi Demera, Dewi Kehidupan dan Kesuburan, untuk memurnikan tanah yang tercemar. Dengan kekuatan ilahi, lahan yang tadinya rusak justru tumbuh subur seketika dengan tanaman padi. Li Yongwan mencoba memfitnah Leon dengan menyebut tanaman itu beracun karena sihir. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa itu adalah beras berkat, Blessed Rich, peringkat rare yang bahkan bisa menyembuhkan penyakit dan kanker. Hal ini membuat Leon mendapatkan dukungan besar dari warga desa dan membuat para pemburu merasa lebih kuat berkat efek pemulihan dari beras tersebut. Leon dan tim dari asosiasi pemburu memasuki gerbang untuk menghentikan Dungeon Break sepenuhnya. Di dalam, mereka dihadang oleh pasukan tengkorak yang terus bangkit kembali selama bosnya belum dikalahkan. Sistem memberikan peringatan bahwa mereka harus mengalahkan Commander Knight Dullahan dalam waktu 3 jam. Saat para pemburu kewalahan melawan Dullahan yang sangat cepat dan kuat, Leon justru diam menonton. Ia menyatakan bahwa seorang raja tidak seharusnya ikut campur dalam pertempuran kecil dan memerintahkan para pemburu untuk berjuang sendiri demi membangun kehormatan mereka. Leon hanya tertarik untuk berduel langsung dengan bos Dungeon tersebut. Pertempuran di dalam gate mencapai puncaknya saat Leon berhadapan dengan Dullahan, sang bos Dungeon. Meski Han Hari memperingatkan bahwa Dullahan hanya bisa mati jika kepalanya dipenggal, Leon menegaskan bahwa pemenang duel ditentukan oleh kehormatan seorang ksatria, bukan sekadar teknik membunuh. Leon menantang Dullahan dalam duel 1 lawan 1 tanpa menggunakan sihir atau nekromansi. Leon menunjukkan dominasi luar biasa dengan teknik pedang yang sangat presisi, bahkan mampu menahan serangan berat Dullahan hanya dengan mengubah keseimbangan berat pedangnya. Di akhir duel, Dullahan yang telah lama bertarung tanpa rasa hormat sebagai mayat hidup, akhirnya tersadar dan merasa terhormat bisa bertarung melawan Leon. Leon memberikan doa agar jiwa ksatria tersebut dapat beristirahat dengan tenang di aula perjamuan para dewa. 4 hari setelah kembali ke bumi, Leon mulai menghadapi realitas kehidupan modern. Ia sangat marah ketika diminta membayar pajak oleh pemerintah, karena baginya seorang raja dari negara lain tidak seharusnya dipalak. Leon akhirnya memberikan solusi dengan memberlakukan sistem persembahan, Tidhe, sebesar 90% dari hasil panen, beras berkat, di Honam kepada gerejanya. Meski terdengar besar, nilai beras tersebut sangat fantastis, 80 kg seharga 1,5 miliar won, sehingga para petani tetap menjadi kaya raya dan semakin beriman kepada Dewi. Di sela-sela kesibukannya sebagai hunter, Han Hari juga kesulitan mencarikan tempat tinggal yang sesuai dengan standar Leon.
Leon menuntut pelayan yang selalu siap sedia dan karya seni berkualitas tinggi di kamarnya. Akhirnya, asosiasi pemburu menyediakan penthouse mewah dengan landasan helikopter untuk memfasilitasi sang raja. Leon menetapkan 3 tujuan utama di bumi: menyebarkan keyakinan pada keilahian, mereformasi Orde Ksatria Templar, dan membasmi seluruh kejahatan di dunia. Di tengah rencananya, ia didatangi oleh perwakilan dari grup Doojung, yang mencoba menyuapnya dengan senjata peringkat unik. Leon meremehkan senjata-senjata tersebut, menyebutnya sebagai mainan yang tidak layak digunakan oleh seorang satria sejati. Ia justru merusak senjata terkuat mereka hanya dengan satu tangan, menunjukkan bahwa kekuatan aslinya jauh melampaui barang-barang buatan manusia. Leon menolak tawaran bisnis dari grup Doojung terkait hak paten beras berkat, karena ia menganggap beras tersebut adalah berkah dewi bagi mereka yang bekerja keras, bukan komoditas untuk diperjualbelikan oleh pedagang rakus. Ia kemudian memutuskan untuk mengikuti ujian pemburu resmi asosiasi, namun bukan untuk mendapatkan lisensi, melainkan untuk mencari calon prajurit yang layak masuk ke ordonya. Di lokasi ujian, ia bertemu dengan Go Daesung, seorang pemburu peringkat D yang sudah gagal naik peringkat selama 10 tahun namun memiliki dedikasi tinggi. Meskipun orang-orang di sekitar meremehkan penampilan Leon yang seperti tenaga kerja asing, mereka tertekan oleh aura kepemimpinan Leon yang sangat berat. Leon dimasukkan ke dalam tim ujian bersama Go Daesung dan beberapa pemula, termasuk kakak beradik Shin Tae-hon dan Shin Na-in. Misi mereka adalah memburu 50 kobold. Leon bersikap pasif dan menolak untuk membantu memburu monster lemah, menyatakan bahwa pedang pembunuh naga tidak boleh digunakan untuk menyembelih ayam. Ia bahkan menolak meminjam busur dari Na-in, menyebut serangan jarak jauh sebagai tindakan pengecut bagi seorang ksatria. Leon membiarkan para peserta lain kesulitan menghadapi gerombolan monster untuk menguji ketahanan dan mental mereka, sementara ia sendiri hanya mengamati siapa yang memiliki potensi untuk menjadi ksatria di bawah panjinya. Di dalam gua, situasi memburuk saat Gnoll Captain muncul. Shin Tae-hon, yang merupakan penyerang utama tim ujian, kehilangan keberanian dan gemetar ketakutan, terintimidasi, hingga tidak mampu mengangkat perisainya dengan benar. Akibatnya, ia terkena serangan telak dan nyaris tewas. Di saat kritis, Leon akhirnya bergerak. Secara mengejutkan, ia menghentikan serangan gada raksasa Gnoll Captain hanya dengan satu jari. Leon tidak langsung membunuh monster itu, melainkan memerintahkan Tae-hon untuk bangkit kembali. Ia memberikan pelajaran bahwa seorang ksatria tidak boleh membiarkan rasa takut menguasai hatinya. Leon melihat potensi pada diri Go Daesung. Dia berinisiatif untuk sedikit memberinya pelatihan guna membuka potensinya. Namun meskipun dengan bimbingan Leon, pada akhirnya Go Daesung tetap kalah melawan Gnoll Captain. Melihat itu, Leon menyayangkan kurangnya pengalaman dalam mengembangkan potensinya. Leon mengakhiri ujian dengan satu tebasan mengalahkan Gnoll Captain. Cerita berpindah ke gate di kompleks olahraga Cheongju yang baru saja dibuka. Berbeda dengan gate fantasi biasanya, dunia di dalamnya bertema masa depan Cyberpunk yang hancur. Tim penyerang dari guild KPP yang dipimpin oleh ksatria peringkat A, Han Soo-hyung, masuk untuk menyelidiki. Namun, mereka langsung disambut oleh serangan jarak jauh yang sangat mematikan. Seorang anggota tim tanker peringkat A pun tidak sempat bereaksi sebelum tertembak. Musuh yang mereka hadapi bukanlah monster organik, melainkan mesin pembunuh mekanis canggih yang disebut Jag Spinner. Tidak ada perlawanan yang bisa dilakukan tim raid. Tercatat bahwa 3 kali raid yang dilakukan gagal dan tidak ada hunter yang selamat. Kembali ke markas, Han Hari bertanya kepada Leon mengapa ia tidak segera membantu tim di Cheongju. Leon menjelaskan filosofinya, seorang raja hanya turun tangan saat situasi benar-benar darurat. Jika rakyatnya bisa menangani masalah sendiri, itu adalah tanda pemerintahan yang baik. Sementara itu, di dalam Gate Cheongju, Jag Spinner, entitas 10.253, terus membantai para pemburu dengan presisi AI-nya. Saat semua orang putus asa, Leon akhirnya muncul di medan perang. Ia memuji keberanian Jag Spinner yang dianggapnya sebagai prajurit, bertalenta dan memberinya kehormatan untuk berduel 1 lawan 1. Jag Spinner meluncurkan serangan Railgun dengan kecepatan luar biasa untuk menghancurkan Leon. Namun, Leon menunjukkan mukjizat Blessing of the Arrow Shield, berkat perisai panah. Keajaiban ini memungkinkan Leon menangkis semua serangan jarak jauh sekuat apapun tanpa terluka sedikit pun. AI milik Jag Spinner mengalami error karena tidak mampu menganalisis fenomena ilahi tersebut secara logika. Melihat ancaman Leon yang berada di threat level 5,
Jack Spinner memutuskan untuk mundur sementara guna melakukan modulasi strategi dan pengisian ulang amunisi. Sementara Leon tetap tenang mengejarnya bersama kuda setianya. Leon menjelaskan bahwa ia sangat membenci serangan pengecut seperti penyergapan atau tembakan jarak jauh. Namun ia tetap menjunjung tinggi moral ksatria meskipun lawannya adalah mesin tanpa perasaan. Jack Spinner mencoba berbagai pola serangan dari tempat tersembunyi, termasuk menggunakan senapan mesin berat. Namun, kecepatan kuda Leon dan perlindungan ilahinya membuat semua serangan itu sia-sia. Leon terus mendekat, memaksa mesin tersebut untuk bertarung dalam jarak dekat. Bagi Leon, ini bukan sekadar pembersihan Dungeon, melainkan pembuktian bahwa martabat seorang ksatria tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh teknologi mesin yang dingin. Kewalahan dengan perlawanan Leon. Jack Spinner melakukan upaya peledakan diri. Namun, upayanya untuk menyeret Leon bersamanya justru berakhir sia-sia. Dia kalah dan terungkap bahwa tujuan Jack Spinner hanyalah melindungi kota tempat tinggalnya dari ancaman penjajah. Leon terkagum dengan tekad dan keteguhan Jack Spinner, dia pun memberikan penghormatan terakhir sebagai seorang knight kepadanya. Setelah mengalahkan Jack Spinner, Leon menemukan sebuah permata yang ternyata adalah item iblis yang bisa memakan kemanusiaan penggunanya. Alih-alih menyimpannya, Leon menghancurkan permata itu. Namun, Leon melihat potensi kehormatan dalam diri mesin tersebut. Leon kemudian memanggil Dewi Ariana, Dewi Cahaya dan Keadilan. Kehadiran sang Dewi yang agung membuat semua orang di lokasi gemetar karena aura sucinya. Leon meminta Dewi untuk memberkati Jack Spinner. Berkat keajaiban ilahi, Jack Spinner yang tadinya mesin mati, bangkit kembali sebagai ksatria mekanik suci yang setia di bawah sumpah setia kepada Leon. Ketenaran Leon dan beras berkat di Naju, Honam, mulai menyebar ke seluruh dunia. Namun, hal ini menarik perhatian Demonic Human Association, Asosiasi Manusia Iblis. Mereka merasa keberadaan beras suci tersebut mengancam keberlangsungan energi iblis di bumi. Kelompok kriminal bernama Viper Squad dikirim untuk membakar lahan pertanian Naju dan mencuri benihnya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa lahan tersebut dijaga oleh sosok misterius yang tampak seperti orang-orangan sawah, yang sebenarnya adalah bentuk kewaspadaan ilahi dari wilayah yang telah diberkati Leon. Di tengah upaya mereka membakar lahan padi, boneka jerami perlahan mendekat dan menyergap mereka. Kelompok kriminal itu tak sempat menghindar dan mereka dikalahkan dengan mudah. Di sisi gudang penyimpanan kelompok ini disergap oleh seri api, dan mereka semua berhasil ditangkap. Leon memutuskan untuk mendirikan guildnya sendiri, yang diberi nama Pantheon. Ia mengadakan ujian rekrutmen terbuka untuk mencari anggota pertama. Berbeda dengan ujian biasa, Leon langsung menempatkan para peserta di depan sebuah Yellow Gate, gerbang kuning, yang sangat berbahaya bagi pemburu tingkat rendah. Banyak peserta yang ketakutan dan memilih mundur, menganggap Leon gila. Namun, Leon sengaja melakukan ini untuk menyaring mereka yang hanya mengejar uang dan mereka yang memiliki keberanian sejati. Go Daesung dan beberapa orang lainnya memilih tetap tinggal, membuktikan mentalitas mereka sebagai calon ksatria. Leon membawa para calon anggotanya masuk ke dalam gate yang bertema dataran luas tempat terjadinya perang antar suku. Sistem memberikan misi, quest pendukung NPC, di mana mereka harus memilih satu dari dua pihak yang sedang berperang, suku kapal perang, orc, atau lawannya. Sementara para pemburu lain sibuk menganalisis mana pihak yang lebih menguntungkan secara statistik, Leon memberikan aura intimidasi yang luar biasa kepada para orc. Terungkap melalui sistem bahwa Leon memiliki gelar Orc Slayer dan Demon Lord Slayer, yang membuat para monster tingkat tinggi sekalipun akan gemetar ketakutan hanya dengan melihatnya. Alih-alih bertarung secara konvensional, Leon memerintahkan Jack Spinner, yang kini dipanggil Sir Spine, untuk menangani masalah suku orc. Sir Spine menggunakan metode yang sangat efisien namun tidak lazim bagi seorang ksatria. Ia melakukan core overload dan melepaskan material radioaktif ke aliran sungai yang menjadi sumber air suku orc. Para orc yang meminum air tersebut mulai menderita penyakit aneh dan tewas dalam jumlah besar tanpa sempat bertarung. Meskipun Go Daesung merasa cara ini sangat kejam, Leon menegaskan bahwa terhadap monster jahat yang tidak memiliki kehormatan seperti orc, pemusnahan total adalah satu-satunya jalan. Pertempuran besar kini siap meletus saat kekuatan suku orc telah melemah drastis.